Halo Inspektor, kalau kita melihat Instagram, TikTok, WA, dan sosmed lainnya, terkadang kita suka mendengar istilah Jepang Barat. Jepang Barat sendiri adalah candaan atau ejekan untuk Korea yang pernah menjadi bagian dari Jepang pada tahun 1910 hingga 1945. Selama 35 tahun, Korea hidup di bawah pemerintahan Tokyo. Namun tahukah kamu bahwa secara de facto, Korea sudah menjadi bagian dari Jepang sejak 1905? Yup, memang hubungan antar kedua negara tidak selalu mesra meskipun mereka secara teknis adalah sekutu. Dan di episode Inspect Story kali ini, Mimin mau membahas sejarah aneksasi Korea oleh Jepang. Jepang adalah negara kepulauan, namun di sebelah baratnya ada sebuah semenanjung yang menghubungkannya dengan negara lain seperti China. Dalam sejarah, lewat semenanjung inilah Jepang mendapatkan informasi dunia luar seperti karakter bahasa China dan agama Buddha. Namun lewat semenanjung ini jugalah mereka mendapatkan masalah seperti Mongol yang memakai semenanjung ini untuk menginvasi Jepang. Pemimpin Jepang seperti Toyotomi Hideyoshi juga tahu bahwa menguasai semenanjung ini adalah langkah awal jika Jepang ingin menginginkan ekspansi wilayah. Toyotomi mencoba menginvasinya dua kali, 1592 dan 1597, tapi keduanya gagal. Semenanjung ini adalah semenanjung Korea dan Jepang. China dan Rusia juga menginginkan kontrol atas semenanjung yang sangat strategis ini. Pada akhir abad ke-19, Jepang yang pada saat itu sudah bertransformasi menjadi negara superpower di Asia karena restorasi Meiji, semakin agresif dalam keinginannya mengontrol semenanjung ini. Jepang mengalahkan Qing di Perang Sino-Jepang pertama. Perjanjian Shimonoseki ditandatangani, di mana Jepang memaksa China mengakui kemerdekaan Korea, meskipun sebenarnya Jepang melakukan ini agar China tidak lagi memberikan pengaruhnya dan menyisakan Jepang serta Rusia untuk berebut kekuasaan di semenanjung ini. Di tahun yang sama, Permaisuri Myeongseong, istri dari Raja Korea, Gojong yang pro-Rusia, dibunuh oleh Jepang. Hal ini tentunya semakin membuat takut baik Gojong maupun rakyat Korea melihat betapa ambis dan seriusnya Jepang di Korea. Meskipun berbahaya, namun beberapa negara barat seperti Amerika Serikat dan Rusia masih menganggap remeh Jepang. Selain karena faktor rasisme, kedua negara tersebut juga tidak suka jika Jepang menguasai Korea. Baik Amerika Serikat dan Rusia memiliki kepentingan di Manchuria, yakni menguasai Chinese Eastern Railway. Jika Korea jatuh, hal ini akan membuat Jepang semakin menguasai Chinese Eastern Railway dan memungkinkan Amerika Serikat dan Rusia nggak bisa menanamkan pengaruhnya di China. Di sisi lain, Inggris justru menginginkan persekutuan dengan Jepang. Inggris yang bersaing dengan Rusia melihat bahwa persekutuan dengan Jepang akan menguntungkan mereka berdua. Jepang mendapat sekutu barat dan Inggris dapat menyeimbangkan pengaruh Rusia, terutama di timur dan Manchuria, dengan adanya Jepang. Kelak, pada tahun 1902, persekutuan ini diresmikan dengan ditandatanganinya Anglo-Japanese Alliance tahun 1902. Konflik antara Rusia dan Jepang akhirnya memuncak pada Perang Rusia-Jepang tahun 1905 dan membuat dunia terkejut karena Jepang keluar sebagai pemenang. Jepang pun menjadi satu-satunya negara yang memiliki pengaruh di Korea. Meskipun kini Jepang adalah last man standing di Korea, namun Jepang tetap berhati-hati untuk menganeksasi Korea karena Jepang khawatir akan tidak disukai oleh negara superpower lain tak terkecuali Inggris yang adalah sekutunya. Awalnya, Inggris dan Amerika pun masih menimbang efek dari aneksasi Jepang di Korea, meskipun pada saat itu mereka sudah lebih menghormati Jepang dibandingkan sebelumnya. Saat itu baik Amerika dan Inggris sudah paham bahwa Jepang bukanlah negara cemen yang bisa dianggap remeh. China dan Rusia aja KO, jadi mendingan mereka tidak mencari masalah. Inggris akhirnya memberikan dukungan bagi Jepang untuk menganeksasi Korea. Inggris memberikan syarat, yakni Jepang harus menghargai kedaulatan koloni Jepang di Asia, serta menghargai United Kingdom Korea Treaty tahun 1883. Jepang sebagai sekutu dari Inggris pun dengan senang hati menyetujuinya. Amerika Serikat di sisi lain juga mengerti bahwa aneksasi Jepang sudah tinggal menunggu waktu, dan solusi terbaik bukanlah menghentikan Jepang, namun membuat perjanjian yang menguntungkan Amerika juga. Di sisi lain,
Amerika Serikat juga melihat tindakan Jepang adalah hal yang wajar. Toh mereka sendiri juga pernah merebut Filipina dari Spanyol. Ya oke lah, jadi biarin aja si Jepang. Jepang lalu menandatangani perjanjian Jepang-Korea tahun 1905 yang menjadikan Korea sebagai negara protektorat. Kaisar Gojong sebenarnya diperbolehkan Jepang untuk tetap bertahta di Korea. Secara de facto juga, sebenarnya Korea adalah sebuah negara merdeka, meskipun secara de jure mereka sudah dianeksasi Jepang, karena Jepang adalah bos di Korea. Kaisar Gojong harus mengakui ia memiliki bos baru, yakni Jepang, yang segala permintaannya harus dituruti. Kaisar Gojong gak terima, Jepang mengobrak-abrik urusan internal negaranya. Ditambah Jepang mendirikan markas militer di Korea, yang adalah bentuk penghinaan. Maka dari itu, Kaisar Gojong mulai melakukan sikap rebel, seperti ketika ia mengirim perwakilan Korea di Hague Peace Convention 1907 untuk memperjuangkan kedaulatan negaranya. Para petinggi Jepang pun mulai naik darah melihat tindakan dari Kaisar Gojong. Petinggi Jepang yang paling marah akibat tindakan dari Kaisar Gojong adalah Hirobumi Ito, yang tak lain adalah Resident General of Korea. Hirobumi Ito lah yang awalnya menjamin kemerdekaan Korea selama mereka tunduk kepada Jepang. Namun setelah melihatnya menjadi rebel, Hirobumi Ito menganggap Kaisar Gojong bagaikan dikasih hati minta jantung. Di sisi lain, sikap dari Gojong juga akan berbahaya bagi ketidakstabilan politik di Korea, karena akan membuat kaum nasionalis semakin barbar dalam menyerukan kemerdekaan. Hal ini, dan beberapa hal lain yang dilakukan oleh Kaisar Gojong, membuat Jepang di bawah perintah Hirobumi Ito menurunkannya secara paksa tahun 1907 dan menggantinya dengan sang anak, yaitu Sunjong. Gojong mungkin sudah turun, namun gerakan nasionalis tetap saja ada, dan malah makin berbahaya karena mereka melihat penurunan Kaisar Gojong secara paksa sebagai suatu penghinaan terhadap nasionalisme Korea. Jepang pun memadamkan berbagai pemberontakan gerakan nasionalis dengan cara yang brutal, hingga negara-negara lain seperti Amerika menjadi resah. Hirobumi Ito lalu membuat sebuah propaganda demi memadamkan keresahan ini. Ia mengutus misionaris Amerika Serikat yang bernama Durham Stevens untuk menulis citra positif mengenai kependudukan Jepang di Korea dalam media Amerika Serikat. Tentunya hal ini dianggap sebagai kebohongan publik dan menyulut api banyak orang Korea yang tinggal di Amerika Serikat. Stevens akhirnya ditembak dan dipukul dengan senjata oleh dua orang nasionalis Korea di Amerika Serikat yang bernama Jang In-hwan dan Jeon Myung-un pada 25 Maret 1908. Pemerintah Jepang justru malah semakin garang untuk menganeksasi Korea secara sepenuhnya, meskipun Hirobumi Ito masih menginginkan Korea untuk merdeka di bawah pengaruh Jepang. Karena banyaknya tekanan dari pemerintah pusat, akhirnya Hirobumi Ito pun setuju untuk memulai proses aneksasi Korea, yang programnya akan dimulai secara resmi oleh pemerintah Jepang pada Juli 1909. Namun sayang, 3 bulan kemudian, tanggal 26 Oktober 1909, Hirobumi Ito ditembak oleh seorang nasionalis Korea yang bernama An Jung-gin saat berkunjung ke Harbin, China. Meninggalnya Hirobumi Ito membuat Jepang yakin bahwa Korea harus segera digabungkan dengan Jepang. Jika tidak diamankan, Jepang khawatir Korea akan semakin melunjak untuk meminta kemerdekaan. Apalagi mereka tidak ambil pusing untuk membunuh orang Jepang yang paling berkuasa di Korea. 22 Agustus 1910, Jepang dan pemerintah Korea menandatangani Japan-Korea Treaty tahun 1910 yang meresmikan aneksasi Korea secara de jure oleh Jepang. Namun Jepang baru mengumumkan aneksasi ini kepada publik seminggu kemudian, pada 29 Agustus 1910, karena mereka ingin mengamankan keadaan sebelum berita disebarkan secara luas. Orang Korea kemungkinan besar akan memberontak, maka dalam waktu 1 minggu, kepolisian Korea di bawah Jepang menggerebek setiap acara maupun orang yang dianggap mencurigakan. Jepang sangatlah strict atas aturan ini, dan bahkan melarang perkumpulan lebih dari 2 orang, yang artinya kalau ada yang nongkrong di kafe sekitar 3 orang, bakal auto digerebek, meskipun bukan ngomongin pemberontakan. Dan setelah situasi aman, barulah Jepang mengumumkan aneksasi ini pada 29 Agustus 1910. Selama 35 tahun, Korea secara resmi menjadi bagian dari Jepang. Tentunya masa tersebut memberikan pengaruh besar bagi Korea, yang dampaknya bisa kita rasakan hingga saat ini. Beberapa sumber berkata bahwa penandatanganan Japan-Korea Annexation Treaty adalah tanda berakhirnya Korea yang bersatu. Hingga saat ini, Korea belum bersatu kembali
Dan itu semua dimulai ketika Jepang menganeksasi Korea di tahun 1910. Masalah utama yang mengakibatkan Korea tidak bisa bersatu, selain karena adanya influence dari Soviet, RRC, dan Amerika Serikat, adalah karena saat Korea merdeka dari Jepang, di tahun 1945, Korea tidak memiliki pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat, semisal China dan Perancis yang memiliki Chiang Kai-shek dan Charles de Gaulle, meskipun mereka semua dalam pengasingan saat Perang Dunia Kedua, serta Jepang sendiri yang masih memiliki Hirohito pasca Perang Dunia. Amerika Serikat memutuskan tetap memberikan hak Hirohito untuk bertahta, karena turunnya Hirohito akan membuat Jepang menjadi negara tanpa pemimpin yang akan kacau balau, belum lagi adanya kaum nasionalis yang bisa memberontak. Lebih baik pemerintah Jepang lewat Hirohito yang dihormati, daripada menjatuhkannya seperti saat ia menyuruh Jepang menyerah. Toh, mayoritas penduduk Jepang pasti akan menurutinya. Sedangkan di sisi lain, Korea tidak memiliki pemimpin seperti itu. Jepang telah meracuni Kaisar Gojong di tahun 1919 dan anaknya Sunjong tidak memiliki keturunan. Tentunya hal ini membuat sekutu utama USSR dan Amerika Serikat harus mencari pemimpin untuk Korea. Uni Soviet memilih Kim Il-sung yang adalah pemimpin gerilyawan komunis untuk melawan Jepang. Sedangkan Amerika memilih Syngman Rhee karena ia bisa berbicara bahasa Inggris dan satu-satunya pemimpin gerakan Korea yang kenal dengan Amerika. Selain meninggalkan Korea tanpa pemimpin, tentunya pendudukan Jepang oleh Korea meninggalkan rasa pahit yang mendalam bagi Korea terhadap Jepang. Hingga hari ini, isu mengenai imperialisme Jepang di Korea tetap menjadi isu yang sangat sensitif. Kedua Korea sangat tidak menyukai bendera Rising Sun karena hal tersebut mengingatkan mereka akan imperialisme Jepang. Saat Jepang berkuasa, banyak orang Korea yang dibunuh, ditangkap, dijadikan budak, dan lain-lain. Jepang juga menggantikan banyak kebudayaan, bahasa, serta identitas orang Korea dengan identitas dan budaya Jepang. Nah guys, setelah mendengar kisahnya, apakah menurutmu hubungan Korea dan Jepang bisa membaik? Dan apa saja hal yang harus dilakukan, baik oleh Korea maupun Jepang, untuk memperbaiki hubungan mereka? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.